Kami akan hadirkan lagi untuk Anda pemirsa, ini soal tragedi ambruknya bangunan musola Ponpes Al-Qozini Buduran, Sidoarjo, yang memunculkan kisah haru dari para santri yang selamat. Sejumlah korban bertahan hidup selama berhari-hari di bawah reruntuhan dengan kondisi yang memprihatinkan, namun akhirnya berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Salah satu korban selamat dari reruntuhan bangunan musola Ponpes Al-Qozini menyimpan cerita tersendiri. Namanya Al-Fatih Cakrabuana, santri kelas 9 SMP yang tertidur lelap selama 3 hari di bawah reruntuhan. Di dalam mimpi, Al-Fatih seperti diajak jalan-jalan ke tempat gelap dan diberi makanan. Saat tim SAR datang, Al-Fatih mengira mereka tukang bangunan yang datang membangunkannya. Bangun tidur kayak ada gempa, terus lari, terus pingsan, kena batu mungkin. Bangun-bangun kayak udah gelap, di sebelah ada temen-temen. Aku tanya, kenapa musolanya roboh tadi, kayak ada gempa. Udah gitu. Saya tidur lagi. Terus tidur lagi? Enggak. Anak tanya-tanya cerita. Tapi di mimpiku aku minum lewat kayak selang-selang. Jadi enggak ya, di nyatanya enggak? Itu hanya mimpi tapi ya? Ya, mimpi tapi kayak asli minumnya rasanya. Cerita korban selamat juga datang dari Syaifur Rosi Abdillah, berusia 14 tahun. Dievakuasi dalam kondisi lemas dengan luka parah di kaki kiri. Rosi mengaku bertahan hidup hanya dengan doa, tanpa makan dan minum selama 3 hari. Nangis ya Pak. Itu bantuan, habis itu ada bantuan. Itu posisi miring semua ya? Miring. Bantuan, gerak dorong. Gak bisa beton buat kalian. Gak kuat, karena pas ada orang. Apa kata orang? Sini Pak, bantuin Pak, gitu anak. Pas kalau anak-anak punya ide, lah minta tolong bareng-bareng. Pakai apa? Jatuh udah tinggal. Tolong Pak. Kini para korban selamat masih menjalani perawatan di RSUD Notopuro dan rumah sakit setempat. Mereka menjadi saksi betapa kekuatan doa dan Selanjutnya pemirsa, saya ajak Anda untuk kita lihat bagaimana situasi terkini di posko tanggap darurat yang ada di Sidoarjo. Sudah ada jurnalis Metro TV Arbida Dono Sumito di sana. Arbida, jadi bagaimana perkembangan terkini setelah pihak keluarga yang berada di lokasi itu diminta untuk berada di RS Bayangkara? Bagaimana respon mereka? Ya baik, benar sekali pemirsa dan juga Valen, tadi dari konversi BNPB kemudian bersama dengan stakeholder terkait, tim rescue gabungan ini menyebutkan bahwa ada sejumlah update terbaru begitu ya, dari update korban yang ditemukan meninggal dunia per hari ini juga dan juga hari kemarin, dan total jumlahnya. Kemudian ada juga update terbaru bahwa keluarga juga diminta oleh tim rescue begitu untuk menunggu di Rumah Sakit Bayangkara terkait dengan memang proses identifikasi ini semuanya ada di Rumah Sakit Bayangkara begitu, sehingga dialihkan untuk keluarga lebih baik daripada menunggu di posko yang ada di sini di dekat Ponpes, kemudian untuk menunggu di Rumah Sakit Bayangkara sekaligus juga menunggu proses identifikasi. Nah pemirsa, untuk mengetahui sebenarnya bagaimana untuk proses atau update terbaru dari penanganan evakuasi korban-korban reruntuhan pesantren yang ada di Buduran, Sidoarjo, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala BNPB Bapak Lejen TNI Suharyanto. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bapak, baik, terima kasih untuk waktunya. Ini mungkin Bapak boleh dijelaskan sedikit terkait dengan penanganan evakuasi pada hari ini hari ke-6 ya Bapak ya, hari ke-6 proses evakuasi. Seperti apa update-nya? Jadi ini untuk evakuasi menggunakan alat berat, ini udah hari ketiga Mbak ya. Jadi 3 hari pertama itu kan kita fokus untuk menyelamatkan yang hidup. Ketemu 5 orang yang hidup. Setelah itu begitu tanda-tanda kehidupannya sudah tidak ada, kita dialog dengan masyarakat yang terdampak mempunyai keluarga. Mereka setuju, sudah beralih ke pencarian korban yang dimungkinkan tidak hidup menggunakan alat berat. Hari pertama dapat 3 ya. Memang kan harus pelan-pelan nih, karena ini walaupun itu reruntuhan, tapi karena ada jasad manusia, ya kan nggak bisa sembarangan. 3 hari kita ambil dapat 3.
Kemarin sampai tadi malam itu dapat 6, jadi ada 9 jasad nih. Tapi ada beberapa insiden keluarga masyarakat, tapi ini bukan keluarga inti sebetulnya. Paman, kakak datang, mungkin baru datang terus melihat itu kelihatannya kesannya lambat itu yang melaksanakan pembersihan puing evakuasi. Kita sudah jelaskan, mereka menerima, tetapi kita juga introspeksi lah. Jadi kita juga rapat supaya lebih cepat. Akhirnya mulai tadi malam kita tidak keluarkan jenazah. Kita fokus malam itu menggunakan alat berat masuk per hari ini supaya apa yang disampaikan masyarakat kelihatannya lambat itu terjawab kan. Tapi sudah ada titik-titik yang sudah kita tandai bahwa di situ ada jasad. Nah, mungkin pagi ini sampai 1 hari ini akan kita keluarkan. Mudah-mudahan ini bisa lebih banyak daripada hari pertama, hari kedua. Karena sudah ada titik-titiknya, ya. Ada beberapa yang memang di pusatnya terjadinya reruntuhan, itu agak banyak di situ. Tapi saya tidak bisa menyampaikan berapanya hari ini, nanti kita lihat sama-sama. Ya. Yang jelas nanti setelah ini bersih secara masif dan sudah ada lorong-lorong untuk masuk mengambil jenazah ini, hari ini juga akan ditemukan jenazah-jenazah berikutnya. Memang catatan kami kan masih ada 49 ini yang harus kita temukan. Itu target kami ya. Targetnya berapa hari harus secepat mungkin gitu loh. Karena kan ini juga tidak menunggu waktu. Nah, tadi kami rapat koordinasi juga. Ini masyarakat ini kita akan pindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara. Tempat dilakukannya DVI, keluarga inti, supaya tidak crowded ini di lokasi pencarian. Karena sifat masyarakat Indonesia kan seperti itu. Ada yang berbelasungkawa, tetangga, saudara, kakek, paman, semua ngumpul. Jadi satu korban itu keluarganya bisa 10-20 orang. Tentu saja kan ini berbeda-beda pikiran pendapatnya. Makanya ini kita geser keluarga inti di Rumah Sakit Bayangkara supaya memudahkan juga pengambilan sampelnya. Ya, karena ini kan agak kesulit ya. Yang menjadi korban itu masih anak-anak. Belum punya KTP, belum punya sidik jari gitu. Kemudian sudah 3 hari, tahu sendirilah, pasti juga tidak mudah secara visual itu siapa tidak mudah. Tapi semuanya sudah kita siapkan sedemikian rupa, mudah-mudahan segera bisa selesai. Optimis berapa persen Pak? Kalau kemarin kan ini 50% ya Pak. Kalau hari ini bagaimana? Ya untuk korbannya mudah-mudahan bisa lebih banyak Mbak ya. Karena kan tadi sudah saya katakan, sudah ada ditandai lah oleh Satgasnya ini. Jumlah personil tidak ada masalah karena bekerja 24 jam. Jadi penerangan, kita datangkan penerangan yang lebih besar, lebih jelas. Orangnya kalau capek ditambah. Alat berat juga cukup. Kemarin dari Kementerian PU juga sudah datang, sudah memberikan informasi, memberikan nasihat bagaimana cara sesuai dengan ilmu pengetahuan supaya lebih cepat. Dan itu kerjakan semua. Tadi kan membahas soal keluarga ini nanti dialihkan ke Rumah Sakit Bayangkara. Ini apakah sudah berdialog dengan keluarga dan bagaimana tanggapannya kalau sudah berdialog Pak? Ini baru saya perintahkan tim gabungan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Dandim, Kapolres langsung berhadapan dengan keluarga, dijelaskan. Sebetulnya keluarga masyarakat terdampak, ya namanya kehilangan anggota keluarga kan panik ya. Tapi begitu dijelaskan mereka menerima. Tadi malam juga rapat dijelaskan bahwa proses identifikasi itu tidak serta-merta bisa keluar. Bahkan yang diidentifikasi hanya melalui DNA itu ada beberapa teknik ya. Ada beberapa DNA butuh waktu yang agak beberapa hari, akan minggu. Itu udah dijelaskan, mereka ngerti kok. Mereka ngerti, nggak ada masalah. Mereka pun juga menerima ya Pak, jika nanti kan tadi ada disampaikan tim DVI bahwa ini bisa memerlukan 2-3 minggu untuk langkah terakhir mengecek DNA begitu. Ini dari keluarga juga menerima? Menerima, dari rapat tadi malam mereka menerima. Memang harus dijelaskan, makanya pola operasinya di sini setiap kita masuk langkah berikutnya kita kumpulkan dulu masyarakat supaya mereka mendapat penjelasan yang utuh, yang benar. Nah, sehingga tidak bertanya-tanya, kalau tidak mendapat penjelasan bertanya-tanya akhirnya kan emosi, orang udah lagi sedih, lagi menderita, ya kan, lagi kehilangan anggota keluarga, terus kita tidak memberikan penjelasan yang utuh, yang jelas, pastilah marah. Tapi kalau udah dijelaskan, dilihat secara betul di lapangan, semuanya menerima, nggak ada masalah. Jadi kalau ada kemarin insiden-insiden kecil biasalah dalam setiap
dalam setiap penanganan bencana, dan ternyata juga itu orang-orang yang baru datang, kakak belum tahu dari sejak awal gitu. Tapi setelah dikumpulkan dijelaskan, rata-rata tahu. Nah, tadi terkait dengan ini alat beratnya sudah mulai masif hari ini begitu ya Pak. Ini bagian mana Pak? Kalau kemarin kan infonya treatment dari penggunaan kren satu persatu, kren dulu kemudian tidak bisa digunakan secara bersama dengan eskavator. Untuk hari ini bagaimana? Eskavator udah masuk, ya kan? Kan semuanya juga dievaluasi dan ada ahlinya yang datang. Tadi saya katakan kemarin dengan ditemukannya 3 dianggap kurang cepat. Makanya sekarang ya udah supaya tidak menimbulkan masalah yang di luar, ngalah itu yang Basarnas yang memang dia SOP-nya harus pelan-pelan, ngalah udah ditandai dulu terus diambil dulu. Itu udah kita udah akomodir semua gitu. Pak, mungkin yang terakhir Pak, boleh dijelaskan bagaimana dengan update terbaru, ada berapa orang yang sudah ditemukan tadi Pak, kalau tidak salah 167 jumlahnya. Jumlah semuanya yang korban ya itu 167. Jangan tanya lagi, itu pasti Pak 99,9%. Ada juga nanti kalau tiba-tiba namanya bencana ya kan. Yang kedua yang ditemukan 118 orang. Itu sudah pasti. 118 orang itu 103 orang itu selamat, 5 meninggal. Itu sudah diidentifikasi oleh 5 tuh, ada nama-namanya. Nanti jangan tanya lagi siapa namanya, nanti tanya yang berikutnya. Itu udah lama itu muncul ya. Tambah 9 kan yang jasad. Yang jasadnya 9 ini. Siapa yang 9 ini? Balik lagi sedang diidentifikasi. Nah, sekarang yang masih dicari ada 49. Jadi dari 167 itu seperti itu rinciannya. Mungkin harapannya kepada keluarga Pak, bagaimana Pak untuk yang nanti akan Ya, kepada keluarga saya menyampaikan pesan berulang kali ya, bahwa bukan hanya saya Kepala BNPB, bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto juga setiap hari kami melaksanakan pengecekan. Beliau juga terus memberikan support, menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga yang anggota keluarganya menjadi korban ya. Kami diperintahkan untuk mengerahkan segala sumber daya dan kemampuan yang ada untuk dari segala aspek membantu semuanya proses ini. Ini dipimpin langsung oleh kami ya, Kepala BNPB yang mungkin yang bertanggung jawab untuk penanganan bencana itu udah yang paling tinggi ini. Jadi artinya pada anggota keluarga jangan khawatir bahwa kita akan mendampingi setiap proses ini sampai dengan ini betul-betul tuntas dan selesai. Bapak, terima kasih untuk waktunya. Semoga segera ditemukan korban-korban lainnya. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Nah, itu tadi pemirsa wawancara kami tim Metro TV bersama dengan Kepala BNPB, Bapak Legend TNI Suharyanto, terkait dengan bagaimana proses evakuasi dan lain sebagainya. Dan memang tadi disebutkan ada sejumlah kendala ketika mengevakuasi atau mengidentifikasi begitu ya dengan jenazah, karena ketika dievakuasi jenazah tidak langsung diberikan kepada keluarga, diserahkan kepada keluarga. Namun berikutnya adalah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diidentifikasi oleh tim DVI, dan kendala-kendala tersebut adalah seperti ini adalah korban anak-anak yang belum memiliki KTP sehingga belum ada data sidik jari, sehingga yang bisa dilakukan adalah tim DVI menyocokkan dengan data-data antemortem yang sudah dikumpulkan dari orang tua korban yang data-datanya sudah dikumpulkan sejak beberapa hari lalu. Dan tentunya kita akan update terbaru kepada Anda jika memang ada update terbaru dari proses evakuasi korban reruntuhan Ponpes Al-Qasidi di Sidoarjo, Jawa Timur. Kembali ke studio Valen. Arbida Donosumito, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.